Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita dulu ya. Itu tolong video. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya, karena kayaknya ada beberapa yang nggak hadir hari ini. Saya cek dulu sesinya. Ahmad Ridho, Alvito, Alia, Ananta kemana? Sakit. Oke. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian sejarah. Tapi sekarang kita masuk materi berikutnya tentang dimensi ruang dan waktu. Oke, sekarang dikeluarkan dulu buku pendampingnya, silakan. Yang enggak bawa boleh joinan sama temennya, nggak apa-apa. Ringan Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau kalian nonton video dulu sedikit tentang permainan sederhana. Ini saya ambil video dari salah satu acara televisi yang mungkin sering kalian. Perkembangan teknologi zaman sekarang tanpa disadari telah mengubah pola hidup manusia. Berisiko menjadi obesitas menurut laporan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bagi anak-anak. Selain ancaman bagi fisik mereka, anak-anak juga menjadi kurang pengaruh dengan alam. Permainan ini tidak hanya mengajarkan anak bergerak dan bernyanyi, namun juga bersosialisasi. Ada satu lagi permainan yang lagi sosialisasi anak dalam bermain, yaitu bakya. Ini video singkat bagaimana permainan yang udah jarang banget kita jumpai, bahkan kita sendiri main mungkin terakhir kali pas SD. Jadi yang pertama tadi ada apa? Yang pertama layangan. Sekarang layangan mungkin kita sering melihat ya, karena memang kondisi lapangan kita, sekolah kita tuh lapangan besar, di mana hampir tiap sore ketika kalian pulang sekolah banyak anak-anak yang main layangan. Tadi ada apa yang kedua? Engklek. Nah, tadi lompat-lompatan gitu. Nggak perlu banyak, modalnya hanya dua, batu bata atau kapur sama batu yang dilempar, ya kan? Peraturannya pun simple, nggak boleh kena garis atau nggak boleh kena keluar garis gitu. Lalu tadi ada apa lagi yang ketiga? Ada lompat tali, di mana talinya itu dipakai menggunakan karet yang disusun sampai sekian meter panjangnya, ada yang bahkan 2 meter, dan itu memang perlu sedikit ketangkasan untuk lompat tali. Untuk lompat tali memang paling banyak yang main adalah perempuan, tapi nggak jarang ada pun laki-laki yang main. Tidak tatap mata, lebih banyak menggunakan gadget, betul ya. Hal tersebutlah yang terjadi hari ini. Di dalam sejarah, hal tersebut disebut yang namanya perubahan dan perlawanan. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Di mana materi hari ini kita ada 3 materi kurang lebih yang kita bahas dalam satu materi besar, yaitu dimensi ruang dan waktu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak tentang apa aja yang akan kita bahas berikutnya? Oke, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dimensi ruang dan waktu. Lalu yang kedua kita bahas tentang manusianya. Lalu yang ketiga tentang konsep waktu itu dalam sejarah seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas. Nanti setelah saya jelasin sedikit, nanti saya kasih tugas ke kalian. Tugasnya itu berkelompok, ya.
Mungkin sebelumnya minggu kemarin sudah saya kasih info tugasnya seperti apa. Jadi mungkin hari ini kalian tinggal menambahkan saja apa yang belum selesai, apa yang kurang dari diskusi kelompok kalian. Gitu ya. Mungkin yang misalnya mungkin finishing lah. Gitu, jadi jangan sampai ada kelompok yang baru mulai. Tapi kalau misalnya baru mulai kelihatan pas perimeter kelompok ke depan dan sampai gitu. Oke. Materi kita hari ini dimensi ruang dan waktu. Yang pertama, ini materi kita hari ini. Nah, sekarang saya minta kalian, ini juga udah berkelompok kan ya? Udah berkelompok. Lanjutkan diskusinya tentang ini, terutama tadi ya 4 konsep tadi: sinambungan, perubahan, pengulangan dan perkembangan. Kalian diskusi dulu. Saya kasih waktu mungkin kurang lebih 30 menit buat kalian diskusi. Nanti hasil diskusinya kirim ke saya, hasil finalisasinya kirim ke saya. Nanti kita tampilkan bareng-bareng, kita lihat seperti apa hasilnya. Jadi siap kelompok maju 2 anak.
manusia, ruang dan waktu. Halo teman-teman, kalian pasti tahu kan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Kota Jakarta Pusat. Mau kita amati dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah itu tidak pernah terlepas dari unsur manusia, ruang, dan waktu. Coba kita jadikan contoh, Presiden Soekarno dan para saksi yang ikut andil dalam pembacaan teks proklamasi merupakan unsur manusia dalam sejarah. Sedangkan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 merupakan unsur ruang dalam sejarah. Oke, sebelum PPT disiapkan, ada baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Saya selaku pemateri pertama dan moderator Zara Maesti. Saya Sasifan Setukaiti selaku pemateri kedua. Saya Sena Sami Septiana selaku pemateri ketiga. Kami dari kelompok 6 atau kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang sejarah manusia, ruang, dan waktu. Baik, pertama-tama kita bahas dulu tentang unsur manusia dalam sejarah. Kalau dari contoh yang tadi, peristiwa proklamasi, kita udah lihat nih, peristiwa proklamasi itu unsur manusianya ada Presiden Soekarno dan juga para saksi yang ikut dalam peristiwa proklamasi tadi. Tapi kalau kita lebih detail lagi tentang unsur manusia dalam sejarah, manusia itu punya kedudukan penting karena dia merupakan objek dan juga subjek sejarah. Apa sih bedanya objek dan subjek sejarah dalam unsur manusia di sejarah ini? Yang pertama, objek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah itu manusia sebagai pelaku utama, tokoh, dan juga pihak yang ikut andil dalam peristiwa sejarah itu. Sedangkan kalau manusia sebagai subjek sejarah yaitu penutur, penulis, ataupun orang yang menyampaikan peristiwa yang dialami oleh para objek sejarah kepada hal yang ramai. Oke, kita kasih contohnya lagi. Beda dari yang proklamasi tadi, kita ada dari peristiwa pertempuran Surabaya tanggal 20 November 1945. Kalau kita amati dari peristiwa itu, Bung Tomo dan para masyarakat Surabaya kala itu merupakan objek sejarah, yaitu pihak yang ikut langsung mengalami peristiwa tersebut dan juga pelaku utama dalam peristiwa tersebut. Sedangkan Nugroho Susanto, penulis buku pertempuran Surabaya kala itu merupakan subjek sejarah, yaitu orang atau pihak yang menceritakan kembali apa yang dialami oleh Bung Tomo dan juga masyarakat Surabaya kala itu melalui buku kepada hal yang luas. Lalu kita pakai contoh sederhananya. Di sini ada Dimas. Dimas itu sebagai objek sejarah. Jika pada suatu hari Dimas itu misalnya dia kecelakaan dalam berkendara, lalu di situ ada Agus nih. Agus nih melihat apa yang dialami oleh Dimas. Agus menceritakan apa yang dia lihat dari pengalaman Dimas kepada halayak luas. Dimas ini berperan sebagai objek sejarah, yaitu pihak yang mengalami kejadian itu secara langsung. Sedangkan Agus di sini berperan sebagai subjek sejarah, yaitu pihak yang menyampaikan apa yang dialami oleh Dimas kepada masyarakat luas atau kepada teman-teman yang lain. Oke, next. Selain dari unsur manusia, ada unsur ruang dalam sejarah. Ada kita, jelasin dong. Unsur penting yang kedua dalam sejarah ada dimensi ruang. Nah, dimensi ruang ini menunjukkan tempat atau lokasi suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Manfaat dimensi ruang dalam sejarah itu kita bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang peristiwa sejarah. Next. Kita bisa ambil contoh dari peristiwa Bandung Lautan Api, di mana dalam peristiwa itu masyarakat setempat Bandung membakar kota Bandung dengan tujuan agar tentara sekutu tidak bisa membuat markas militer di kota Bandung. Di sini dimensi ruang dalam peristiwa kota Bandung Lautan Api ini yaitu kota Bandung itu sendiri, dan karena berlokasi di kota Bandung dinamakan Bandung Lautan Api. Oke, selanjutnya selain dimensi ruang ada dimensi waktu. Dimensi waktu dalam sejarah. Waktu itu berkaitan saat terjadinya peristiwa. Suatu peristiwa tidak bisa disebut sebagai sejarah jika tidak mencantumkan keterangan waktu. Selain itu, dimensi waktu juga sebagai penanda bahwa sejarah memiliki sifat yang unik. Nah, dimensi waktu ini
Perkenalkan saya Putri dari SAPG. Saya juga Bima Desa sebagai pelatih kedua. Saya Pak Wijaya, Komando yang ketiga. Sejarah manusia dapat menjadi tiga sebagai penggerak, sebagai pelaku, dan sebagai sejarah. Dimensi menunjukkan tempat lokasi terjadi satu peristiwa sejarah. Jadi, maka perhatikan bahwa ini peristiwa waktu kita kayaknya kurang dari 10 menit, kelompok terakhir deh. Siapa yang mau? Kelompok dari Islam, kelompok Asani, atau kelompoknya ayo langsung main itu aja. Coba video. Oke, coba video ya. Perkenalkan saya Kasmali Agustina. Perkenalkan saya Serena Abdillah. Perkenalkan saya Kasmali Agustina. Perkenalkan saya Serena Abdillah. Sejarah biologi ayo aku sekarang ya. Kamu lagi ada di rumah nggak? Aku sama temen mau pergi jalan di rumah kamu bareng nih. Kamu bisa nggak? Oke, tadi kelompok terakhir nggak maju tapi dia sudah membuat video sebelumnya dan tadi kurang lebih sama ya gambarannya ya. Ada manusia sebagai pelaku utama, pelaku dari semua peristiwa tersebut. Ada manusia sebagai yang menceritakan kembali peristiwa tersebut. Lalu ada manusia yang menulis ulang peristiwa tersebut. Gitu. Lalu berikutnya, bentar. Tadi ada lokasi dari peristiwa sejarah dan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Kalau untuk dimensi waktu tadi kita lagi menjadi 4. Ada apa aja? Di tiap-tiap tadi udah masing-masing kelompok sudah ngasih contohnya pengulangan menjadi peristiwa demonstrasi. Dan terakhir saya minta kalian untuk scan barcode jadi saya sudah sampaikan. Yang bisa scan tolong dikirim di grup kelas. Kalian isi ya ada aturannya. Jadi nanti kalian isi. Tadi ada kelompoknya Zahra udah 12 sampai diakronik. Ini kita bahas lagi tentang diakronik, sinkronik, kronologis dan seterusnya. Tapi tugas utamanya kalian membaca dulu materinya. Baru setelah itu kita bahas materinya. Oke, itu aja. Kalau misalnya tidak lagi ditanyakan, terima kasih ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.